Tuh, tantangan yang pertama. Untuk tantangan yang kedua, kesenjangan akses dan kesenjangan digital. Kesenjangan akses ini perkembangan informasi memang eh, hari ini sangat cepat. Perkembangan teknologi hari ini sangat cepat dan kita dapat mudah mendapatkan akses informasi. Namun ada beberapa daerah-daerah yang mungkin masih kesulitan untuk mengakses informasi tersebut atau mengakses internet lah, mengakses internet. Kemudian belum tersedianya wadah-wadah seperti perpustakaan yang merata di daerah-daerah. Dan di kota-kota besar pun kita masih bisa dihitung nih kesediaan buku-buku yang tersedia di apa di tempat-tempat umum. Eh, dan ini bisa menjadi dari tantangan literasi komunitas ini bisa menjadi keresahan juga nih bagi Gerbasi dan mungkin nanti bisa ke depannya Gerbasi bisa membangun atau membuatkan perpustakaan-perpustakaan yang tersedia di apa tersedia di umum ya seperti apa di stasiun bekerja sama dengan pihak stasiun ataupun di ya tempat-tempat umum lah yang memang di sana terdapat banyak orang. Yang kedua, poin ketiga, perubahan budaya membaca. Dalam era yang dipenuhi dengan hiburan visual dan singkat, perubahan budaya membaca mungkin berubah. Komunitas literasi perlu menghadapi tantangan ini dan menemukan cara untuk mempertahankan dan kebiasaan membaca dalam masyarakat. Nah, ini masih menyambung dengan poin pertama, perubahan budaya membaca ya. Jadi orang-orang mungkin sekarang malas membaca karena memang dengan mudahnya mendapatkan akses informasi dari internet gitu kan, dari YouTube ataupun dari TikTok, sehingga perubahan budaya membaca itu apa namanya ada gitu ya atau terciptanya perubahan budaya membaca karena itu karena perubahan teknologi ini karena kemajuan teknologi ini. Nah, ini menjadi tantangan kita juga menjadi tantangan komunitas yang bergerak di literasi untuk bagaimana menarik orang-orang atau masyarakat untuk kembali menyukai membaca buku. Baik itu membaca buku secara digital kan sekarang banyak e-book gitu ya. Ataupun membaca buku konvensional gitu. Selanjutnya ada pemahaman kritis terhadap informasi. Pemahaman kritis terhadap informasi di dalam era informasi yang berlimpah penting bagi komunitas literasi untuk membantu anggota mengembangkan keterampilan kritis eh, dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Tantangan ini mencakup penyebaran berita palsu atau hoax, kecenderungan konsumsi informasi yang singkat, dan keterampilan memilih informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Nah, peran literasi komunitas atau komunitas literasi ini salah satunya bisa membantu mengedukasi ke anggotanya ataupun ke masyarakat tentang berita-berita palsu yang saat ini banyak tersebar ya di media-media yang memang sehingga nantinya berdampak buruk eh, bagi kehidupan gitu kan karena mendapatkan eh, informasi yang palsu gitu kan atau hoax akhirnya tersulut emosi ataupun yang lain-lain gitu. Nah ini bisa menjadi peran dari literasi komunitas juga untuk memberikan pemahaman kritis terhadap anggotanya ataupun masyarakat. Next,
Pengembangan program literasi di komunitas. Pengembangan program dalam komunitas memiliki tujuan untuk mengembangkan literasi masyarakat mulai dari lingkup yang kecil yang dimana kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di komunitas. Komunitas tidak ada berjalan lancar tanpa adanya penyusunan program kerja yang dirancang untuk waktu tertentu dan perlu adanya partisipasi semua SDM. Program kerja adalah landasan bergerak suatu organisasi agar kegiatan selama satu periode kepengurusan melalui rancangan program akan tergambarkan apa saja aktivitas suatu organisasi dan perlu disesuaikan dengan isu yang ada dan selinier dengan tujuan komunitas seperti contohnya dalam program literasi. Nah, di peran komunitas literasi ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Seperti eh, aku pernah ikut di kegiatan Gerbasi ya, teman-teman. Waktu itu pernah ada belajar menulis gitu menjadi story. Story di Instagram kita menulis, ya kita belajar menulis tentang hari ini ataupun quotes-quotes yang kita baca dalam yang quotes-quotes yang kita baca di buku. Itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti itu untuk meningkatkan literasi. Jadi apa yang sudah kita baca kemudian kita tuliskan. Kemudian komunitas tidak ada berjalan tanpa adanya penyusunan program. Nah, penting bagi kita untuk menyusun program kerja di awal ya, ataupun eh, di awal kepengurusan kita penting untuk menyusun program kerja supaya memang 1 tahun atau satu periode yang akan kita jalankan itu kita memiliki gambaran program apa saja yang akan kita jalankan. Dan setelah itu kita bisa menyiapkan tentang risetnya, tentang meriset data, kemudian asesmen data dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita baru melanjutkan atau menjalankan program kerja yang sudah kita siapkan atau kita susun. Next. Nah, ini untuk pengembangan komunitas ya, ada beberapa tips untuk bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak eksternal ataupun berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Yang pertama, membuat visi misi bersama. Kemudian, yang kedua, menetapkan tujuan antar pihak kerjasama. Yang ketiga, menentukan peran kerja pada setiap kolaborator. Keempat, menjalin komunikasi dengan baik. Kelima, memanfaatkan kesempatan dengan baik. Nah, yang pertama, membuat visi misi bersama. Setiap kita ingin berkolaborasi ataupun seperti kita ingin membangun sebuah komunitas, yang pasti yang pertama kita harus lakukan adalah membuat visi misi itu. Eh, jadi visi misinya apa nih eh, yang akan menjadi acuan kita dalam bergerak. Nah, setelah visi misinya kita tentukan sama-sama, baru yang kedua kita menetapkan tujuan antar pihak kerjasama. Jadi setelah visi misi itu apa namanya dibuat, kita ciptakan juga tujuan kita berkolaborasi atau tujuan kita untuk bekerja sama itu apa, supaya memang kita bisa berjalan bersama-sama nantinya. Kalau misalkan kita tidak membuat visi misi bersama atau tujuan bersama, ya nantinya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya itu bukan kolaborasi. Yang ketiga, menentukan peran kerja pada setiap kolaborator. Jadi dalam kolaborasi ini kita perlu menentukan peran atau job desk masing-masing dari kita. Misalkan nanti Turun Tangan Jakarta akan kolaborasi dengan Gerbasi. Nah, kita perlu nih menentukan apa namanya job desk kita masing-masing. Misalkan Turun Tangan Jakarta job desknya di sini, Gerbasi job desknya di sini. Tapi visi misi kita sama dan tujuannya juga sama. Yang keempat, menjalin komunikasi dengan baik. Nah, ini yang pasti harus menjalin komunikasi dengan baik ya. Jika kita
ingin bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi komunikasi itu penting teman-teman. Baik itu dengan pihak kolaborasi ataupun di internal kita sendiri itu kita harus menjaga komunikasi dan harus bisa menjalin komunikasi dengan baik antar anggota. Selanjutnya, kelima, memanfaatkan kesempatan dengan baik. Nah, kolaborasi ini adalah kan kesempatan. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya kolaborasi yang kita jalankan gitu atau kerjasama yang kita jalankan. Tuh. Nah, menurut teman-teman tips apa lagi nih untuk menjalin kerjasama? Kalau misalkan memang dari teman-teman punya tips lain, nanti silakan bisa disampaikan. Nah, itu teman-teman yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi teman-teman, aku bukan menggurui di sini, tapi aku ingin berbagi saja dengan teman-teman. Dan memang kalau misalkan dari teman-teman ada yang lebih mengetahui atau yang lebih memahami tentang konsep literasi atau pengembangan komunitas, silakan bisa disampaikan di forum ini. Karena eh, tujuan adanya forum ini mungkin salah satunya untuk kita berdiskusi atau sharing. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yogi Panggabean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lengkap banget ya teman-teman penjelasannya. Langsung dari apa founder atau yang tadinya juga ngebangun ya gerakan beraktivitas sama teman-temannya. Wow, ini keren banget sih ya bagi teman-teman yang pengen juga nih bikin mungkin gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas ya di daerah teman-teman. Oke, mungkin banyak banget ya pertanyaan yang masuk ternyata bukan hanya di kolom Q&A tapi juga masuk ke chat aku lagi. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman kalau masih malu-malu nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah bertanya ya untuk bisa lebih paham ya kita menimba ilmu sama-sama malam ini. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaannya nih yang udah masuk mungkin dari kolom Q&A dulu ya, biar bisa langsung terjawab oleh Kak Yogi. Eh, yang pertama nih, dari Anonymous juga ya. Oke, gak apa-apa. Pertanyaan pertama, konsep literasi seperti apa saat ini dalam, sorry, konsep literasi seperti apa dalam era saat ini? Apakah kita perlu menjadi literasi konvensional atau beralih untuk literasi digital? Sedangkan untuk literasi digital saat ini banyak sekali impact negatif dan di daerah saja banyak yang tidak mengerti literasi digital. Oke, eh, mungkin dari Kak Yogi bisa jawab pertanyaan nomor satu dulu kali ya. Oke, jadi dari pertanyaan ini tuh bagaimana ya konsep literasi saat ini gitu di era saat ini gitu, dan di mana eh, literasi banyak yang beralih ke literasi digital, tapi di daerah banyak yang terkena impact negatif, tapi banyak banget yang terkena impact negatif dari literasi digital. Dan di daerah saja bahkan banyak yang belum mengerti tentang literasi digital. Oke, mungkin ini minta pendapat Kak Yogi aja sih. Silakan Kak Yogi. Oke, izin menjawab ya teman-teman. Kalau misalkan memang nanti kurang puas, ya, silakan teman-teman bisa disanggah. Konsep literasi seperti apa saat ini dalam era saat ini? Apakah kita perlu menjadi literasi konvensional atau beralih untuk literasi digital? Oke, nah ini kan tadi ada juga ya banyak sekali impact negatif. Mungkin nanti bisa disampaikan juga nih impact negatif yang apa sih penanya ini lihat itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dan nanti ini bisa menjadi bahan diskusi kita juga. Eh, Kalau dari aku sih sepertinya menyesuaikan aja sih, menyesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Kalau misalkan memang eh, sekiranya di tempat teman-teman itu bisa untuk diterapkan literasi digital ya silakan bisa apa namanya teman-teman menerapkan literasi digital. Kalau misalkan di tempat teman-teman ternyata orang-orangnya masih apa namanya
maaf mungkin secara internet atau jaringan itu belum memadai ya, teman-teman bisa pakai konsep literasi konvensional itu. Jadi kalau dari aku sih bisa menyesuaikan di tempat teman-teman atau di daerah teman-teman. Itu sih kalau dari aku teman-teman. Jadi menyesuaikan aja dengan tempat teman-teman. Eh, Kalau tadi eh, apa aku dengar dari Putra ya, kita beradaptasi aja. Jadi itu menyesuaikan lah, menyesuaikan dengan daerah teman-teman atau tempat. Tuh, thank you kalau dari aku. Semoga Oke, menjawab ya. iya. Semoga menjawab ya. Mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Biar bisa terjawab banyak ya. Oke, dari Anonymous lagi. Bagaimana sih seorang pemimpin dalam membuat program kerja literasi di suatu komunitas yang baik dan juga biar peka gitu ya. Karena di bidang literasi untuk saat ini termasuk topik yang sangat minim peminat. Iya benar banget sih ya Kak. Dari Durbasi juga benar-benar start from scratch ya, benar-benar bikin dari awal gitu. Gimana nih dari Kak Yogi sendiri pengalamannya dan eh, cara-cara untuk mengantisipasi eh, dan membuat suatu program itu yang luar biasa gitu. Silakan Kak Yogi. Oke, mungkin aku izin berbagi pengalaman aja ya. Ketika aku di Gerbasi kemarin. Jadi tadi saat apa namanya penyampaian materi aku pernah menyampaikan juga bahwa kemarin di Gerbasi ada apa namanya program yang membuat status di Instagram atau di media sosial kita. Nah, itu 30 days challenge namanya kemarin. Jadi 30 hari menulis bersama Gerbasi. Jadi teman-teman bebas menuliskan apapun, teman-teman boleh menuliskan perasaan teman-teman, teman-teman boleh menuliskan apa yang teman-teman baca hari ini, eh, kemudian ya intinya dibebaskan lah teman-teman dalam menulis. Nah, dan kemarin juga pada saat program 30 Days Challenge itu yang aku lihat sih cukup banyak antusiasnya ya. Itu cukup menarik minat dari teman-teman gitu. Karena teman-teman berpacu setiap harinya harus apa namanya harus menuliskan apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar. Eh, Lumayan cukup banyak eh, dan itu kita melihat apa ya eh, karena kan 30 days challenge itu kenapa dibuat karena kita melihat eh, itu kan diambil dari kehidupan sehari-hari kita ya. Apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman baca. Eh, Teman-teman setiap harinya kan beraktivitas. Teman-teman mungkin membaca buku, membaca berita di online, kemudian melihat berita atau mendengar berita. Nah, teman-teman bisa disampaikan gitu. Nah, eh jadi kita bisa lihat apa ya? eh Lihat dari sebuah keresahannya dulu. Pertama lihat dari keresahannya, kemudian selanjutnya lihat dari kebutuhan. Nah, kalau menuliskan kan bisa jadi dari keresahan teman-teman sendiri ya. Nah, itu eh, bisa dilihat dari keresahannya, kemudian dari kebutuhan. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Yogi. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi ya. Dari Kak Dilia, apakah ada cara yang paling efektif untuk meningkatkan kegiatan literasi terhadap sasaran secara general? Misalnya, jika targetnya anak-anak, bisa dibikin kegiatan online seperti kegiatan talent reading di komunitas-komunitas tertentu. Oke, boleh mungkin dijawab oleh Kak Yogi. Oke, izin menjawab. Kalau menurut aku sih, apa namanya, untuk
kalau misalkan target kita dari anak-anak, sebaiknya itu diadakan secara langsung atau offline gitu ya. Karena kalau misalkan kita apa namanya ketemu langsung dan secara offline, kita bisa merasakan emosi dari anak-anak yang menjadi target kita. Kita bisa berinteraksi secara langsung, yang pertama, kemudian yang kedua kita bisa ikut merasakan emosi yang dirasakan oleh teman-teman atau oleh anak-anak itu sendiri. Dan sepertinya kalau misalkan online ya, itu kurang efektif. Mohon maaf, kita yang dewasa saja, kalau misalkan ada forum-forum online itu kadang kurang fokus ya, teman-teman. Kadang kita masih apa namanya melakukan kegiatan yang lain. Nah, apalagi anak-anak gitu kan. Bisa jadi fokusnya menjadi kurang juga gitu. Kalau misalkan target anak-anak kemudian kita melakukannya secara online. Jadi sebaiknya sih kalau misalkan targetnya eh, anak-anak, kita lakukan secara offline ataupun bertemu langsung. Itu sih eh, jawaban dari aku. Semoga menjawab. Thank you. Thank you, Kak Yogi. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan lagi ya. Ada dari Anonymous Participant satu lagi, dan satu lagi yang masuk ke kolom chat aku. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Kak Yogi dan juga Kak Put. Ya. Sebagai seorang pemimpin dalam sebuah gerakan nih, dalam kolaborasi tentunya butuh untuk menyamakan visi dan misi. Nah, bagaimana sih cara dari seorang pemimpin untuk meyakinkan agar visi dan misinya tetap selaras gitu ya? Mungkin bisa dijawab dari Kak Putra dulu, nanti Kak Yogi ya. Gantian ya. Kasihan Kak Yoginya diajak ngomong terus dari tadi. Silakan Kak Putra. Oke, baik. Pertama soal kolaborasi ya. Kalau menurut saya sih harus diklasifikasikan dulu menjadi dua ya. Bisa kolaborasi eksternal dan internal. Pertama terkait kolaborasi internal. Pastinya kita kan bekerja sama dalam tim ya. Artinya ada bentuk kolaborasi, kerjasama, dan gotong royong di antara tim. Jadi memang harus penting untuk menyamakan visi misinya dulu sama teman-teman gitu. Nah, lalu bagaimana caranya gitu seorang pemimpin ya harus harus terus disampaikan gitu pesannya. Kalau menurut saya sih harus harus terus di apa namanya ya harus terus didoktrin lah gitu pesan-pesan soal visi misinya kepada teman-teman anggota. Bagaimana caranya? Banyak platformnya. Bisa mulai dari media sosial, itu kita gaungkan terus visi misinya. Lalu di program-program seperti ini juga harus digaungkan juga visi misinya biar teman-teman di internal itu bisa bisa paham bagaimana melihat visi misi dalam sebuah komunitas gitu. Tapi satu hal yang memang menjadi catatan adalah mungkin teman-teman bingung bagaimana mengimplementasikannya gitu visi misinya. Nah, itulah pentingnya kalau menurut saya ya ada tiga tiga apa namanya tiga step. Kalau menurut saya ada tiga cara. Yang pertama itu adalah yang terpenting teman-teman itu komunikasinya tercapai, pesannya sampai dan tugasnya selesai. Itu aja cukup 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 di tiga itu. Jadi walaupun teman-teman khususnya di internal dulu ya kolaborasi internal. Jadi walaupun teman-teman pengurusnya ada di manapun berada, kalau menurut saya tiga hal itu perlu dicapai. Yang pertama adalah eh, komunikasinya tercapai, pesannya sampai dan tugasnya selesai. Udah cukup di situ nanti lama-kelamaan teman-teman akan paham bagaimana menjalani tugas. Nah, yang kedua pasti berbeda dengan kolaborasi di eksternal. Teman-teman di luar komunitas atau instansi pasti punya visi misinya masing-masing pastinya. Lalu bagaimana caranya menyamakan kolaborasi kita ketika memang harus berkolaborasi dengan pihak eksternal? Kalau dari saya, yang pertama ini merupakan tugas dari teman-teman humas juga ya. Jadi dia harus bisa memetakan potensi-potensi kolaborasi yang memang satu isu yang sama
misal Gerbasi isunya adalah soal pendidikan dan literasi. Jadi dia harus tahu menyasar kolaboratornya kemana, menyasar kolaborasinya ke pihak mana gitu. Jadi supaya bisa dikaitkan gitu kolaborasinya, visi misinya bisa disambung-sambungkan. Beda hal ketika mungkin eh, teman-teman mencari misal komunitas literasi ber apa namanya ya berkolaborasi dengan teman-teman lingkungan ya walaupun bisa tapi saya pikir akan lebih efektif jika kita mengambil sasaran atau potensial calon-calon kolaborator yang memang satu isu dengan kita yaitu isu pendidikan dan literasi. Kalau dari saya sih caranya cukup seperti itu aja. Oke, thank you Kak Putra. Em, Selanjutnya mungkin boleh ya oleh Kak Yogi. Karena kita masih banyak nih waktunya. Gak apa ya, kita diskusi-diskusi hangat malam ini ya. Boleh dong, Kak Yogi dikasih versinya sendiri nih. Oke, izin jawab. Sebenarnya eh, yang sudah disampaikan oleh Saudara Putra udah cukup menjawab ya, teman-teman. Apa visi misinya perlu apa perlu dilakukan apa digaungkan secara masif gitu kan. Kemudian dari ada peran humas juga. Nah, kalau dari aku sih menambahkan mungkin dalam kolaborasi butuh untuk menyamakan visi misi, bagaimana cara dari seorang pemimpin untuk meyakinkan agar visi misi selaras. Nah, mungkin lakukan apa? Lakukan itu secara kontinu atau secara berkelanjutan gitu. Nah, di Gerbasi kan kita punya visi misi tersendiri. Nah, itu dilakukan secara kontinu atau secara berkelanjutan. Nanti di saat kita fokus dengan visi misi kita, saat kita fokus dengan tujuan kita, itu akan ada komunitas-komunitas lain yang melirik gitu kan untuk apa namanya mengajak berkolaborasi atau mengajak bekerja sama. Jadi lakukan apa namanya visi misi, menjalankan visi misi tersebut secara kontinu atau secara berkelanjutan. Itu sih, semoga menjawab. Thank you. Oke, thank you Kak Yogi. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi untuk Kak Putra nih ya, mungkin tadi belum seperti sampai. Tapi juga masuk sih sama topik yang disampaikan oleh Kak Yogi. Oke, pertanyaan untuk Kak Putra nih ya, adalah yang ini anonimus juga nih. Tidak boleh kasih tahu ternyata namanya. Oke, aku ngerasain banget nih kan susahnya ngebangun komunitas literasi. Dan bener banget kata kakak, penting banget kolaborasi dan kerjasama untuk bisa berkembang dan bisa dipercaya. Kalau dari kakak, apa sih strategi konkret yang udah pernah kakak lakuin untuk menjalin kerjasama yang lebih efektif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah, dan juga lembaga pendidikan? Silakan Kak Putra. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya bisa nyambung ya kayak tadi yang sudah disampaikan soal kolaborasi. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Jadi inilah pentingnya juga pendidikan sebaya. Jadi ketika saya diskusi sama teman-teman yang notabene adalah aktivis juga pergerakan teman-teman konsep yang memang menjadi eh, mereka jalani yaitu soal konsep besar membesarkan. Jadi mereka harus saling besar membesarkan gitu dalam komunitas atau dalam kegiatan. Jadi kalau ditanya bagaimana strategi konkret yang udah dilakuin ketika membangun kerjasama, caranya ya itu kita bisa kolaborasi dengan ya minimal kepada teman-teman yang sudah kita kenal dulu. Jadi akan timbul tuh potensi-potensi yang ada. Karena saya pikir ketika kita membangun relasi atau jaringan itu yang terpenting adalah bisa menyatukan potensi yang ada. Potensi teman A bisa apa, potensi kita apa, kita bisa satukan. Saya pikir itu kerjasama yang paling efektif ya di antar teman-teman sebaya.
Jadi dengan konsepnya yang tadi kita sampaikan bahwa kita harus bisa saling besar membesarkan. Jangan hanya besar sendiri, karena sekarang culture-nya adalah bukan soal kompetitif, tapi adalah kolaboratif. Seperti itu. Nah, lalu menyangkut pada misal pemerintah atau NGO atau lembaga pendidikan. Nah, itu tadi pentingnya membangun jaringan ya, membangun relasi. Kemarin di Gerbasi memang sudah ada kita kolaborasi terkait dengan satu media media memang yang baru dirintis, yaitu adalah Ketitik. Itu aplikasi untuk membaca berita, dan itu yang didapat bukan bukan saya harus menyampaikan proposalnya, bukan, tapi memanfaatkan relasi yang sudah pernah kita jalan sebelumnya dengan namanya Kak Prima gitu. Nah, jadi Kak Prima tahu nih. Jadi yang ditawarin awal itu ya Kak Prima. Misal dari Ketitik bilang, Prim, ada nggak nih pihak komunitas yang bisa diajak kolaborasi? Yang penting adalah isunya sama soal literasi atau pendidikan. Nah, secara nggak sadar ketika kita sudah membangun relasi dengan Kak Prima, pasti Kak Prima akan melihat kita juga. Oh, ada nih namanya Gerbasi komunitasnya. eh, Akhirnya kita dihubungin, akhirnya kita bangun MOU kerjasama dan sebagainya macam, akhirnya sampai jalan lah itu Rails competition yang lumayan cukup besar juga hadiahnya. Lalu eh, hal-hal kayak gitu. Nah, cuman memang untuk menyasar pemerintahan ini memang masih akan dijalankan ya. Paling strategi paling efektif ya, ya kalau dari saya pribadi memang bisa melihat lagi nih potensi waktu itu. Jadi kalau saya pikir relasi dan kolaborasi itu nggak bisa dibangun satu hari atau 2 hari, bahkan udah bertahun-tahun itu baru kita hubungin lagi, komunikasikan lagi. Eh, Hal-hal kayak gitu sih. Jadi eh, kalau saya berprinsip itu jadi seperti macam simpul gitu. Teman-teman A bergeraknya boleh silakan di mana, saya bergeraknya di mana, nanti lama kelamaan simpul itu juga akan bertemu dalam waktu yang dalam waktu yang pas gitu. Jadi teman-teman teman-teman jangan ragu untuk bisa melihat potensi terdekat dulu nih, bisa komunikasi dengan anggotanya, misal ditanya kayak kemarin untuk materi kedua ini yang di apa di berbasi menulis itu, writing camp. Waktu itu saya bingung siapa ya pematerinya, sementara relasi yang sudah dibangun itu mereka nggak ada yang bisa. Akhirnya saya coba share ke grup atau komunikasi lah kepada teman-teman anggota, kira-kira siapa ya yang bisa kita ajak kolaborasi. Terus akhirnya ketemu tuh jalannya. Salah satu instansi juga pemerintahan juga yang tadi saya bocorkan, mereka satu instansi pemerintah, ia bekerja di sana tapi memang dia juga pernah nulis buku, dia juga aktif dalam soal pegiat literasi, tapi memang pekerjaannya bukan kepada hal itu gitu. Itu nggak masalah. Jadi yang penting ketika kita kebingungan atau merasa banget susah ngebangun ini, ya kita lihat potensi dulu teman-teman yang ada gitu, anggota-anggota terdekat, kita share, ini kita belum dapet nih, kolaborasi dengan ini kita belum dapat materi ini, akhirnya keluarlah jalan keluarnya gitu. Lalu ketika kita sudah kolaborasi, jangan hanya sebatas udah selesai gitu ke depan, kita terus bangun komunikasinya supaya ke depan akan timbul kolaborasi-kolaborasi yang lebih besar. Dan pastinya ketika kita kolaborasi, kita tunjukkanlah hal yang terbaik kepada orang yang ingin kolaborasi ke kita. Karena lambat laun kita nggak ada yang tahu jalan kita itu seperti apa. Siapa tahu akan ada proyek-proyek yang besar yang bisa kita dapatkan karena melihat portofolio kita dan komunikasi kita bagus dengan pihak-pihak yang sudah kita bangun kerjasamanya. Begitu sih mungkin. Oke, ya, terima kasih banyak Kak Putra ya. Ini memang Kak Putra ini yang ini ya sangat berperan banget nih untuk bisa Gerbasi bisa kerjasama sama pihak-pihak lain gitu ya. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya pertanyaan-pertanyaannya, sesi Q&A ini. Dan sebelum kita lanjut ke materi bukan materi lagi, teman-teman. Sorry, sorry. Selanjutnya kita akan ada sesuatu yang mengejutkan juga nih ya. Mengejutkan apa nih? Oke, tapi sebelum itu aku mau ngasih kesimpulan
dulu ya dari pemaparan oleh Kak Yogi tadi. Oke, jadi untuk pemaparan Kak Yogi tadi eh, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Oke, oh ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya nanti kita habis ini akan ada sesi games ya. Jadi teman-teman yang bisa open mic dipersilakan untuk open. Oke, lanjut lagi. Kesimpulan dari Kak Yogi tadi, konsep literasi itu merujuk pada kemampuan seorang untuk belajar, keterampilan membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kemampuan berpikir dengan menggunakan berbagai sumber pengetahuan dan berhubungan dengan lingkungan mereka, termasuk budaya dan pengalaman individunya. Nah, untuk memperkuat literasi dalam komunitas itu melibatkan tentunya penyediaan wadah belajar yang bisa dioptimalkan. Dan juga tentunya peran pemimpin dalam sebuah komunitas menjadi suatu hal yang penting untuk bisa mendukung ekosistem. Ya, sorry, suaranya keputus. Nat, suaranya nggak keluar. Jaringannya gitu. Baik, teman-teman sambil menunggu Kak Caca, mungkin dari teman-teman yang ada di luar daerah nih, ada yang dari apa namanya Kak Kak Destini dari Nia Sumatera Utara atau Kak Dia tadi mungkin boleh boleh sharing gitu, boleh apa nanti menyampaikan kondisi literasi pendidikan di sana tuh seperti apa sih? Mungkin kita bisa membangun kolaborasi-kolaborasi gitu nanti. Tenang, ada hadiahnya kok nih kalau teman-teman mau apa cerita-cerita bareng nih. Karena kita pengen pengen dengar sih dari apa namanya cerita teman-teman di daerah bagaimana bagaimana sulitnya mungkin mengakses bahan bacaan atau sulitnya mendapat apa namanya mengakses informasi dan sebagainya macam. Siapa tahu mungkin kita bisa apa namanya bisa memberikan suatu masukan atau seperti apa gitu. Oh, mungkin nih Kak Natasha udah gabung. Halo, sorry teman-teman, ada kendala teknis. Mohon maaf nih. Tadi sudah sampai mana Kak Putra? Mohon maaf. Ya, jadi tadi mau mengundang kakak-kakak yang di luar daerah sih, biar bisa cerita bareng, kita sharing bareng nih, soalnya ada Kak Destini nih dari luar daerah, bahkan jauh banget dari mana nih tadi, dari Sumatera Utara, dan Kak Lia dari Banjarmasin. Wah, jadi pengen denger juga sih cerita-cerita teman-teman di daerah, dan ada hadiahnya kan, Kak Natasha, kalau ada ini. Iya, bener Hmm. banget nih teman-teman. Boleh dong teman-teman dari luar daerah nih ya, khususnya ya, untuk bisa speak up nih sama kita langsung ngobrol tentang gimana ya pengembangan mungkin literasi di komunitas kakak di sana dan juga mungkin boleh sekalian kali ya kesan-pesan hari ini gimana ya dan apa aja sih mungkin materi yang disampaikan tadi yang kira-kira menarik bagi kakak. Tentunya nanti akan ada hadiah ya. Tadi aku bilang ada kejutan itu maksudnya hadiah kak, bukan door prize tapi hadiah. Oke. Boleh mungkin untuk kakak-kakak yang Oke, kamu juga oke, santai aja. ini udah ada nih Kak.
ada dari Kak Destiny Zega. Kak Destiny Zega tapi nggak bisa on cam, tapi bisa on mic. Boleh dong langsung Kak Destiny Zega. Apa nih nama panggilannya? Halo Kak. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku izin Halo. off cam ya Kak. Lagi nggak apa tuh lagi ada kegiatan di sini juga ada acara jadi lagi rame, nggak pede juga. Oh, Oke Kak, nggak masalah Kak. sebelumnya saya kenal saya dari Sumatera Utara, khususnya di Polonias. Jadi ini saya ini salah satu pemuda yang sangat tertarik di literasi ya Kak. Itu makanya saya banyak di Instagram itu ikut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Jadi nih Kak, saya itu salah satu koordinasi inspirasi malam dari Provinsi Sumatera Utara yang bergerak di bidang literasi. Jadi untuk di daerah saya sendiri itu sangat susah ya menggerakkan pemuda untuk terjun ke dunia literasi karena pada dasarnya menurut saya sendiri ini literasi nggak hanya sekedar membaca atau menulis tapi lebih ke bagaimana lebih bagaimana caranya kita skill kehidupannya. Saya rasa kayak kita bisa membedakan berita hoax dan tidak hoax itu menurut saya literasi. Jadi saya bulan 12 ini mau ada kegiatan itu kan mau bikin pesta literasi. Ini pertama kalinya di Nias dan saya rasa ini hanya niat saya sendiri kan sebagai saya udah dikasih kesempatan di inspirasi malam tapi itu eh, banyaknya orang-orang online. Jadi saya nggak bertemu mereka secara langsung. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan pun online semua. Jadi dari kegiatan itu pas saya promosikan di wilayah daerah saya sendiri malah tidak ada yang tertarik Kak. Jadi saya saya mencoba untuk melakukan kegiatan offline dan sampai sekarang memang nggak ada yang tertarik gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu gimana ya atau tips-tips biar ini kan saya mau ngadakan pesta literasi di bulan 12 ini target. Cuman ya kayak sekarang kalau saya eh, saya berapa dari wadah saya apa itu berpegang teguh berharap dari wadah saya itu online semua teman-temannya. Tapi saya maunya kegiatan ini benar-benar eh, orang-orang dari daerah saya yang memang benar-benar eh, apa itu ikut andil dalam kegiatan ini dan saya nggak tahu bagaimana cara cara biar itu dan di sini sih saya pengen kan setiap sebulan sekali saya udah ada program seperti buat bedah buku ya karena di sini kan minat membaca itu sangat kurang bahkan perpustakaan kami itu hampir tak terkunjungi saya udah survei-survei gitu kan ke perpustakaan bahkan dalam 1 bulan itu hampir nggak ada yang mau minjam buku. Padahal di sini udah ada itu perpustakaan dari Provinsi Sumatera Utara, tapi nggak terpakai gitu dengan anak-anak muda. Jadi saya buatlah gerakan kayak bedah buku gitu kan, atau malam buku setiap sebulan sekali biar nongkrongnya itu bisa lebih bermanfaat. Cuman itu loh nggak ada yang tertarik gitu. Jadi kayak saya merasa sendiri sekarang nih mau memajukan tapi bingung siapa yang mau saya hubungi. Gak ada gitu. Saya nelpon teman-teman saya tuh mereka hanya tahu literasi itu menulis dan membaca. Mereka bilang saya tidak suka menulis, saya juga tidak suka membaca. Jadi gitulah Kak. Mungkin ada tips-tips atau gimana ya bisa membuat saya bangkit lebih semangat. Meskipun sekarang saya merasa orang-orang di daerah saya tuh nggak ada yang tertarik di dalam dunia literasi, entah karena nggak tahu atau karena mereka berpikir ini nggak penting atau bagaimana gitu ya Kak. Oke, mungkin itu aja sih keresahan-keresahan yang saya rasakan yang mau saya sharing dari orang kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Destiny Zega. Waduh, ternyata banyak ya orang-orang di luar sana yang sebenarnya juga tertarik ingin membangun literasi di daerahnya. Tapi seperti Kak Destiny Zega tadi, eh, belum banyak orang yang sadar begitu mengenai literasi. Mungkin dari Kak Putra atau Kak Yogi ada yang mau ditanggapi sehingga ataupun kasih solusi ya, sharing-sharing banget nih sama Kak Destiny Zega mengenai concernnya tadi. Tadi apa kelas inspirasi malam ya? Itu Iya Kak, ada induknya nggak? Maksudnya sudah dibentuk yang besarnya gitu? Apa udah Kak. kecamatan? Udah itu ada bahkan hampir setiap daerah itu ada, tapi setiap daerah itu beda-beda fokus. Jadi kemarin saya dihubungi dan diminta daerah kamu mau fokus apa. Saya bilang
ya saya mau fokus ke literasi. Itu udah ada Kak di semua wilayah dan udah ada induknya gitu memang. Sebenarnya bisa dibantu juga sih kayak sistemnya, ya sistem saling mengaitkan gitu dari pusatnya bisa membantu promosi, memberikan apa namanya link-link untuk berkolaborasi gitu sih. Kalau dari saya pikir bisa memanfaatkan itu karena juga Gerbasi tadi yang sudah disinggung Kak Yogi, memang Gerbasi ini lahir dari gerakan turun tangan gitu. Nah, turun tangan juga besar di beberapa daerah dan kota, dan karena mungkin ya salah satu privilege kita ada di kota atau di Jakarta bisa lebih dekat dengan teman-teman di pusat, kita bisa disupport, dibantu. Tapi yang mungkin kendalanya teman-teman yang di daerah mungkin banyak apa kendala-kendala seperti itu tadi, mengajak orang bergerak tuh agak sulit dan sebagainya macam. Saya juga mengakui bahwa memang fokus literasi itu karena memang di Indonesia kita masih menempati ranking yang di bawah itu ya mungkin karena memang isu literasi ataupun hal semacam literasi gitu kurang diminati sama teman-teman. Tetapi kita juga harus bisa optimis gitu. Ada optimisme yang bisa dibangun. Karena saya pikir inilah tantangan penggerak-penggerak atau pejuang-pejuang literasi ketika memang bisa membawa gagasan atau gerakan literasi ini bisa menyasar ke daerah-daerah. Kita juga tidak harus memaksa bahwa literasi bukan hanya soal membaca dan menulis. Nggak seperti itu juga. Karena Gerbasi pun sama, dari visinya juga kita juga tetap masih berupaya untuk meningkatkan minat membaca di tengah masyarakat dan menumbuhkan kesadaran literasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita juga tetap membuat program-program yang itu tadi ada di perkembangan zaman. Kalaupun memang nggak harus memaksa untuk offline, kita bisa jalankan secara online. Saya pikir ya, menurut saya itu tidak menjadi suatu kendala yang besar gitu. Ya seperti ini aja contohnya kegiatan online seperti apa, dan bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak. Yang penting tujuan kita tetap sampai apapun platformnya. Nah, nanti ketika memang sudah waktunya, sudah ada jalannya, sudah ada waktunya kita berkegiatan offline, pasti itu kan ada jalan kok. Tapi seenggaknya kita bergerak dulu aja nih kepada hal-hal yang bisa, yang lebih realistis gitu. Misal kegiatan online, kegiatan live IG bareng. Gerbasi pun juga sangat memaksimalkan teknologi hari ini. Memaksimalkan bagaimana medsos itu bekerja. Karena dimulai dari medsos, orang lain akan bisa melihat kegiatan kita apa. Orang lain bisa melihat gerakan kita itu gerakan apa. Orang lain juga bisa melihat bahkan tokoh-tokoh yang notabene adalah pegiat literasi yang sudah besar bisa melihat gerakan kita di daerah seperti apa, itu ya pasti salah satunya adalah dengan medsos dulu. Jadi kalau saran dari saya bisa diaktifin dulu aja medsosnya, bisa bangun program-program yang jatuhnya tetap mengedukasi, tetap juga memberikan inspirasi kepada teman-teman walaupun platformnya kita buat secara online. Nanti lama-kelamaan dengan kita sudah bagus nih, polanya udah ketemu seperti apa, ya insya Allah kegiatan-kegiatan offline yang sekiranya gerakan yang besar itu juga pasti akan jalan. Mungkin memang belum waktunya. Kalau dari saya sih itu kita bisa manfaatkan platform-platform online terlebih dahulu seperti pengaktifan media sosial, terus juga forum-forum diskusi seperti ini di YouTube dan sebagainya macam. Kalau saran saya sih itu juga berlaku ya di daerah-daerah juga sama. Saya pikir itu sih eh, upaya yang bisa kita jalankan terlebih dahulu. Ya walaupun Kak Dastini mungkin tadi bilang jadinya bergerak sendiri ya. Ya, ya memang perjuangan itu dimulai dari diri sendiri gitu. Nanti mungkin lama-kelamaan juga akan tertarik orang lain. Saya pikir sih seperti itu ya. Mungkin kalau Gerbasi bisa bantu nanti promosi secara di media sosial, kita sangat-sangat pengen gitu membantu teman-teman. Misal kalau Destiny butuh nanti penyaluran buku seperti apa, coba nanti kita kita upayakan gitu melalui media sosial. Pasti akan ketemu kok jalannya, insya Allah. Oke.
Terima kasih Kak Putra. Mungkin dari Kak Yogi ada kayak yang ingin ditambahkan? Eh, kalau dari aku sih mungkin aku izin berbagi pengalaman aja ya. Waktu aku di daerah, aku juga berasal dari daerah Kak, kebetulan dari Kuningan, Jawa Barat. Waktu itu sih waktu aku zaman sekolah, aku ikut di organisasi juga. Salah satu untuk menarik apa namanya teman-teman mau membaca itu, eh, kita waktu itu ada bukan program sih, jadi jalan-jalan sambil bawa baca apa sambil bawa buku gitu, jalan-jalan di ya ke satu tempat gitu kan, wisata alam. Terus di situ teman-teman eh, bawa bawa satu buku, kemudian dibebasin tuh teman-teman buat baca. Setelah baca baru kita kayak ngumpul gitu, kayak bikin lingkaran. Uh, dan di situ uh, selesai nggak selesai kita bagikan gitu, apa namanya apa yang kita baca, dan itu uh, dengan mengajak teman-teman sekitar dulu, jadi teman-teman terdekat. Jadi nggak semua anggota waktu itu diajak di satu organisasi itu, tapi memang teman-teman yang ibaratnya dekat dengan kita lah, punya kedekatan emosi dengan kita atau punya kedekatan dengan kita, itu yang diajak. Jadi apa namanya tamasya sambil membaca atau apa gitu. Dan itu cukup menarik sih waktu itu, yang dilakukan oleh eh, jadi ketua aku waktu itu yang mengajak seperti itu. Itu sih Kak, kalau dari aku mungkin izin berbagi pengalaman aja. Waktu di daerah dilakukan seperti itu untuk menariknya. Jadi menariknya emang dari orang-orang sekitar dulu, dari orang-orang terdekat kita dulu. Thank you. Oke, thank you Kak Yogi dan juga Kak Putra. Mungkin dari Kak Destiny juga masih ada yang mau tanyakan. Eh, Eh, Sebelumnya terima kasih ya Kak udah menanggapi keresahan-keresahan, dan mungkin eh, malam ini dapat semangat baru lah. Senang juga bisa sharing, dapat teman yang akhirnya menanggapi juga. Mungkin ke depan mungkin lah aku itu memang betul sih, media online itu, platform digital itu bisa juga membantu kan untuk promosi dulu. Mungkin aku ini lagi kemarin tuh langsung mikir ke offline gitu ya, karena eh, aku rasa kayak banyak lah anak muda di sini yang perlu ditanamkan apa nilai-nilai literasi atau gerakan-gerakan literasi yang bisa membantu pengembangan. Cuman ya itulah tadi, ya kita memang semua harus berproses, tapi dengan jawaban-jawaban kakak-kakak semua, mungkin menambah semangat baru bagi saya. Dan juga senang juga ada tadi ya, kayak misalnya aku ada keresahan bisa ya di Gebrasi apa itu kan membantu mempromosikan itu, aku senang juga bisa bisa diajak kayak gitu ya. Mungkin ke depan nanti kalau aku ada butuh bantuan aku akan menghubungi kakak-kakak juga. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih Kak Destiny. Oh, mungkin dari Kak Putra ada yang mau tanggapin lagi? pasti kita akan bantu kok. Tapi mungkin cakupannya dari media sosial dulu ya. Karena kalau memang Kak Destiny mau buka apa namanya, sudah ada tempat gitu taman bacaan atau apa, mungkin bisa kita bantu mengkampanyekan taman bacaan itu. Saya yakin sih bisa bisa ada banyak yang mau mendonasikan bukunya atau semacam apa gitu sih. Amin amin. Kak izin Kak, untuk sosmednya sendiri udah ada belum Kak? Iya, ada nggak Kak? Nanti dibantu follow dari berbasis. Ada Kak, saya ada sosmed. Kalau saya tuh karena kan make wadah inspirasi malam dulu. Jadi aku buat inspirasi malam Kota Gunung Stoli. Ya, Di share aja ke grup nanti.
Boleh, boleh. Ya, sedikit. Oke, mungkin next kita bisa buat program bareng gitu. eh Bedah buku atau diskusi buku gitu kan. Itu untuk menggait di online secara online. Bisa dengan turun tangan Jakarta ataupun nanti dengan Gerbasi. Ya. Benar-benar. Eh, iya, bisa. Karena gini sih, kalau pikir saya kalau kita mau rekrutmen atau ngajak orang, berarti dia harus kenal dulu nggak sih apa yang memang menjadi kegiatan kita gitu. Karena sejauh ini kalau Gerbasi memang strateginya itu optimalan di medsos, kita bikin kegiatan seperti ini, kurasi, kita kenalin Gerbasi itu apa. Jadi eh, teman-teman yang mau daftar udah kenal gitu. Itu yang saya dapat juga sih dari diskusi dengan teman-teman yang masih sebaya gitu. Oh, begitu ternyata. Kita coba akhirnya. Oke Kak, sebenarnya saya sih baru juga ya istilahnya. Memang kalau untuk literasi sendiri saya udah lama gitu ya dari SMP saya kayak ikut-ikut kelas menulis apa. Cuman kayak ada wadah itu baru aja gitu Kak. Jadi memang wadah ini baru gitu karena kebetulan dikasih kesempatan untuk mengelola wadahnya, makanya saya langsung kayak ya mungkin ini salah satu platform ya untuk saya bisa berkembang membantu gitu. Jadi memang masih itulah perlu apa? Perlu mungkin pendamping, dampingan, support atau apa gitu kan memang baru-baru aja ya Kak kalau saya di bagian online karena saya selama ini memang literasi udah jiwanya itu dari SMP saya suka dengan literasi cuman baru dapat platform atau wadahnya itu baru aja gitu Kak. Jadi ya baru-baru aja gitu wadah saya ini. Ya, semangat terus teman-teman di sana. Kalau apa kita bisa terus bersilaturahmi, ada hal yang mungkin bisa dikolaborasikan. Nanti pasti ada ininya kok, akan ada jalan untuk. Yang penting kan tujuannya tetap sama, literasi dan pendidikan di daerah. Kalau Gerbasi juga pengen gitu, mungkin Kak ini mau buka Gerbasi di sana, kita bantu itu malah makin bagus gitu. Itu mimpi besar Gerbasi, bisa mengekspansi ke daerah-daerah seperti itu. Siap Kak dengan senang hati Kak. Ya, Kakak tuh daerah Nias ya? Iya Kak, daerah Nias. Jadi kalau ke Medan itu harus nyebrang lautan dulu baru ke kayak kami itu di penghujung pulau lah. Kalau di Sumatera Utara. tantangan niat ada nggak, Goy? Nanti bisa dibantu kolaborasi mungkin di daerah sana. Nah, itu mungkin aku eh, bakal cari tahu dulu informasi di sana ada turun tangan atau enggak. Kalau misalkan memang ada, nanti mungkin aku hubungkan dengan Kak Dastini ya, supaya memang bisa dibantu oleh teman-teman turun tangan Nias nanti. Iya Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Siap, siap. Semangat Kak Dastini. Oke, Kak siap. Tetap semangat. Oke, semangat Kak Destiny. Wah, ya emang di sini kita tuh kalau yang punya tujuan sama ya, tujuannya yang positif, kita juga bisa bantu ya untuk bisa kolaborasi gerakin bareng-bareng. Oke, mungkin lanjut aja nih dari teman-teman. Ada satu lagi kah yang masih ingin bertanya? Boleh nih, masih ada satu adanya lagi nih yang nganggur. Mungkin dari Kak Adlia tadi udah eh, yang aktif ya di Q&A. Siapa tahu ada yang mau masih kurang puas, mau ditanyain lagi, atau mau diskusi mengenai tentang literasi, perkembangan literasi khususnya di kota kakak gitu, di komunitas kakak. Boleh. Atau teman-teman yang lain mungkin. Iya, itu ada dari Banjarmasin, Kak Adlia, mungkin boleh menyapa teman-teman, sharing kegiatan di sana. Halo, Kak Adlia. Halo, halo. Atau mungkin lagi ada yang away kali Kak. Jadi eh, belum dengar kali ya. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain boleh sih selain Kak Dia kalau mau sharing juga.
Oke, sepertinya belum ada nih Kak. Aduh, sayang banget ya, satu hadiahnya hangus. Gak apa-apa, mungkin karena udah malam juga kali ya, sudah fokusnya mulai mulai hilang gitu. Eh, jadi terima kasih kepada Kak Destiny sudah eh, bisa sharing sama kita. Nanti hadiahnya menyusul ya Kak, kita akan kontak melalui WA. Oke, iya siap. Nah, ternyata kita ada di penghujung acara nih teman-teman, udah jam 9 lebih ya. Sebelum menutup acara hari ini, aku mau izin teman-teman untuk kita bisa foto bersama ya, bagi yang bisa on cam, boleh tolong dinyalakan kameranya. Kita akan share ya di Instagram Gerbasi. Oke, ditunggu ya teman-teman yang bisa on cam. Oke. Ya, nanti di tag kan? Oh iya dong, tenang aja Kak. Oke, siap. Itu tidak akan ketinggalan Kak, tenang aja. Oh, oke, siap. Memang perlu eksistensi sih ini. Oke. Oke, oke. Sepertinya cukup segini doang ya yang bisa on cam ya. Oh, ada lagi. Oke, aku mulai ya. Teman-teman siapkan senyum terbaik ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, pakai ini dong teman-teman, gaya gerbasi. Jadi huruf G gitu. Iya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih yang sudah hadir hari ini dan yang sudah on cam juga ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara kita, Kak Putra dan juga Kak Yogi, yang sudah nih sharing-sharing dengan kita dan kasih bocoran-bocoran ilmu nih ya langsung dari para penggerak gerakan literasi. Oke, baik teman-teman, untuk teman-teman yang hadir hari ini nanti akan ada link presensinya ya yang akan di-share melalui grup. Teman-teman tolong diisi nanti link presensinya karena itu yang akan menjadi klaim sertifikat sekaligus feedback form bagi acara ini. Oke, nanti di hari terakhir juga ada ya teman-teman untuk link presensinya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan juga menyimak hingga akhir. Kami berharap bahwa teman-teman di sini bisa mendapatkan banyak wawasan yang berharga untuk teman-teman semua dan juga inspirasi baru dari para pembicara ini. Sebagai penutup, mungkin ada kata misalkan nih dari aku dan teman-teman panitia. Semoga teman-teman di sini bisa sama-sama berkomitmen ya dalam upaya untuk literasi di komunitas masing-masing. Karena tentunya tadi yang sudah dikatakan oleh para pembicara kita, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat juga memiliki dampak besar dalam meningkatkan literasi dan pendidikan di Indonesia. Jadi semangat terus untuk teman-teman para pejuang literasi. Oke, cukup sekian acara hari ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram @gerbasi.literasi dan juga @turuntangan Jakarta ya teman-teman untuk terus ikuti inisiasi kegiatan literasi yang akan datang. Oke, aku mau slogan dulu nih teman-teman. Mohon maaf ya. Eh, Oke, teman-teman, sekian acara hari ini. Gerakan Bangkit Literasi, berjuang untuk negeri. Saya Natasha sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Kasih. terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman Gerbasi. Izin pamit ya. Ya.